Halo Sobat History of Java, apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja, dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Kali ini saya berjalan-jalan di sebuah area yang cukup ikonik di kota Solo, yaitu Gapuro Gladak. Terletak di pusat kota Solo, di dekat dengan patung Slamet Riyadi dengan posenya yang gagah berani mengacungkan pistol. Gapuro ini dijaga oleh dua arca Dwarapala atau lebih populer disebut sebagai Reco Pentung, karena Reco ini atau arca ini membawa pentung atau godo. Nah, Gapuro Gladak ini dibangun oleh pemerintah Belanda sebagai hadiah ulang tahun Pakubuwono ke-10. Sebenarnya ini adalah peninggalan Belanda, guys. Bangunannya cukup kokoh, gagah, besar, tinggi. Pas sekali sebagai pintu gerbang masuk dalam keraton. Nah, ketika saya menyusuri Gapuro Gladak ini, ada yang aneh. Suasana yang indah, bersih di depan loh ya. Baunya pesing, bau air kencing, maaf. Di mana-mana baunya air kencing. Dan lagi ketika saya mulai masuk ke dalam, bisa Anda lihat di balik kegagahan Gapuro Gladak ini dan di balik pohon-pohon beringin yang gagah dan sakral ini terdapat sampah-sampah yang berserakan di dalam pagar yang berukuran kurang lebih setengah meter. Sampah-sampah ini terdiri dari sampah plastik, sampah bekas makanan kotak, bekas nasi bungkus, gelas plastik bekas minuman, tersebar di beberapa tempat sampai menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, lihat. Kondisinya sangat kontras sekali. Di balik keindahan Gapuro Gladak, keteduhan dari pohon-pohon besar yang menaungi lokasi gladak ini, tersimpan sebuah hal yang cukup memprihatinkan, yaitu sampah dan bau pesing. Kalau saudara tanya bau pesingnya sebelah mana? Ya ini, sepanjang saya jalan dari depan tadi sampai sepanjang saya jalan kanan kiri bau pesing semua. Sampah tadi sudah menimbulkan aroma yang gak enak karena barang-barang yang busuk di dalamnya, ditambah bau pesing. Pesingnya ini pesing air seni manusia. Saya yakin orang-orang kalau malam pada kencing sembarangan di sini. Ini nggak punya akal ini orangnya. Buang sampah ya di tempat sampah. Minimal kalau pengen buang sampah sembarangan ya jangan di tempat yang seperti ini dong. Yang saya tanyakan ini satu, masyarakat umum yang membuang sampah di sini khususnya ya. Ini kesadarannya gimana? Punya kesadaran enggak? Anda itu aneh. Kalau nanti sudah direvitalisasi oleh Pemkot Solo, tapi kalau kelakuan pembuang sampahnya seperti ini, sia-sia. Kanan kiri bau pesing. Pengawasannya bagaimana juga? Satpol PP apakah tidak pernah cek? Pihak keraton apakah tidak
pernah membuat sebuah peraturan yang lebih formal gitu. Jelas sampah ini ada di sini berhari-hari. Jadi tidak mungkin, oh kemarin bersih, sampahnya baru ada hari ini. Oh tidak mungkin. Ini tiap hari. Saya juga hampir tiap hari lewat sini. Setiap lewat ya itu baunya plekeseng. Ada pohon-pohon besar di sini yang menambah kesan gagah dari Gapura Gladak. Usianya pasti sudah tua sekali. Dan ketika lewat di bawahnya harusnya yang kita hirup itu oksigen yang berlimpah. Kesegaran dari pohon yang mengeluarkan oksigen, tapi yang kita hirup di sini adalah bau pesing. Maaf ya, saya ulang berkali-kali karena saya juga sedih dan tidak habis pikir kelakuan masyarakat yang seperti ini. Oh iya, ada satu lagi nih. Ini kan bangunan cagar budaya, peninggalan sejarah Keraton Surakarta Hadiningrat. Ketika saya melihat gapura yang di tengah, yang dekat dengan penjual-penjual kacamata, ternyata sebelah selatan gapura, tembok gapura ini dibikin lapak kacamata, dan seberang jalan dibikin lapak juga, saya lupa lapak apa itu. Lihat nih sebelah kirinya, samping tembok pas, itu pasti temboknya ya dipepet sama etalase dan juga mungkin saja dipaku, ditali, ya nggak terawat no. Kesannya jadi kumuh sekali no guys. Ya semoga curhatan saya ini didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan di sini. Pihak keraton, Satpol PP, dan Mas Gibran sebagai pemimpin kota Solo. Segera direvitalisasi dan dibikin aturan yang tegas ya Mas Gibran. Sampai jumpa lagi di penelusuran saya selanjutnya.